Shalom, haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur pada kesempatan hari ini. Tuhan masih izinkan kami untuk menyampaikan firman dan untuk mendengarkan kembali kebenaran-kebenaran firman. Sertai mulut lidah hamba-Mu untuk menyampaikannya. Hamba-Mu serahkan semuanya di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berserah. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Tentu luar biasa, haleluya. Nah, pada kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan tentang Tuhan jaminanku. Tuhan jaminanku. Mari kita melihat di dalam kitab Ibrani 13 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Ibrani 13 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6 demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat dalam dunia ini, rata-rata orang ingin memiliki jaminan manakala ia membutuhkan. Saya ambil contoh jaminan kesehatan. Ya, orang tersebut ikut asuransi kesehatan, jaminan pendidikan, jaminan masa tua, dan seterusnya. Ya, kalau seandainya ada orang datang kepada kita, orang itu sukses, kaya raya, berkedudukan, dan seterusnya. Terus dia berkata pada kita, jangan takut, saya jamin hidupmu asalkan ia mulai sebutkan syarat-syarat yang harus ditaati oleh orang tersebut yang mau menerima jaminan dari orang kaya. Nah, jadi dengan kata lain, dia menerima jaminan tapi dia tidak bisa hidup semau sendiri. Begitu juga dikatakan dalam Ibrani 13, ya, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Nah, supaya ini benar-benar nyata bahwa Tuhan jaminan kita, kita mesti mengerti syarat-syaratnya. Istimewa dalam bidang keuangan, ya, dalam bidang keuangan. Sebab di ayat ini memang Tuhan berjanji tidak meninggalkan atau melupakan kita dalam keuangan kita. Asal, syaratnya nanti saya akan sebutkan. Asal kita tidak cinta uang, bisa berpada. Kenapa? Kita tidak bisa mengabdi atau memiliki dua tuan, yaitu yang satu Mamon, yang satu Allah. Tidak mungkin bisa. Jadi kita melihat sekarang Romawi 1, prinsip keuangan. Tujuan kita percaya Tuhan Yesus, menjadi Kristen itu bukan karena uang. Jadi Kristen tidak harus kaya,
tetapi boleh dan bisa kaya. Sekali lagi saudaraku, jadi Kristen tidak harus kaya, tetapi boleh dan bisa kaya. Ya. Sebab kekristenan tidak sama dengan kaya. Tidak, saudara ya. Ada orang Kristen yang mungkin saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Loh, saya tidak kaya, sedang tidak kaya. Tetapi tidak sampai kekurangan. Itu prinsipnya, saudara. Ya, Yusuf dan Maria tidak kaya, saudaraku. Tetapi juga tidak kekurangan. Tidak kaya, tetapi juga tidak kekurangan. Mereka bisa mencukupi segala kebutuhannya pada waktu diperlukan. Ini yang hebat, saudara. Orang seringkali berkata begini, enak ya hidup pas-pasan. Pertama, saya kurang mengerti, pas saya butuh mobil, pas ada. Pas saya ingin masukkan anak ke sekolah, pas ada duitnya. Oh, maksudnya begitu. Nah sama, Yusuf Maria tidak kaya, saudaraku, tapi pada waktu dia butuh untuk pergi ke Mesir, Tuhan ternyata siapkan lebih dahulu. Ya. Tetapi dalam hal ini, Yusuf kan menerima persembahan emas, kemenyan, dan emur. Lumayan, saudara. Kalau emas sekarang 10 gram aja, saudaraku, sudah 9 juta rupiah. Kalau 1 on, wow, 90 juta rupiah. Memang tidak disebutkan berapa jumlah emas. Tetapi kita bisa melihat, Yusuf ini bisa berpada. Waktu semua menolak, dia bisa tinggal di kandang. Ya. Dia bisa tinggal di kandang, saudaraku. Sebab apa, saudara? Yusuf mengerti bahwa kebutuhan itu Tuhan yang mencukupi. Bagian dia bisa berpada dengan apa yang ada. Ya, sebab itu tujuan kita sebagai orang Kristen supaya kaya itu salah besar. Coba kita melihat Amsal 23 ayat 4, terus dilanjutkan dengan Amsal 28 ayat 20 dan 22. Amsal 23 ayat yang keempat, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu itu. 28 ayat 20 dan 22. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Nah, sebab itu saudaraku, tujuan yang betul yaitu kita percaya Tuhan Yesus selamat dan mulia dalam surga. Semua fasilitas selama kita menumpang di dunia ini sudah dijanjikan Tuhan. Ya, aku tidak akan meninggalkan engkau. Ya, sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Sebab itu jangan takut. Tetapi saudara perhatikan, jangan dibalik. Kalau Tuhan tidak meninggalkan kita, berarti saya kecukupan. Saya bisa santai. Ya, saya bisa kerja asal kerja. Gak bisa, saudaraku. Ya, sebab di dalam perintah yang lain, Tuhan berkata, kalau orang itu tidak bekerja, jangan ia makan. Nah, jadi kita mesti mengerti ya apa yang difirmankan oleh Tuhan supaya kita tidak salah menangkapnya. Romawi 2, pondasi
yang teguh. Dalam segala hal, khususnya di sini saya bercerita tentang keuangan. Kita harus mempunyai pondasi yang kuat supaya rumah iman kita, rumah rohani kita tidak roboh manakala Tuhan izinkan kita mengalami berkat yang berlimpah. Karena pondasinya sudah teguh, Tuhan berikan, ya. Haleluya. Pondasi yang teguh itu hidup berkenan pada Tuhan. Dalam Kolose 1 ayat 10 dan 11, Kolose 1 ayat 10 dan 11 dikatakan, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ya, haleluya. Ini dasar untuk segala segi hidup kita. Jangan sampai memikirkan uang lepas dari hidup yang kekal, saudara. Ya. Hidup rohani orang seperti ini nanti akan kacau, gagal, dan kecewa. Lebih-lebih bisa terjerat dan tidak masuk surga. Satu ayat ini coba saudara perhatikan, oleh sebab memburu uang. Ya, 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 dikatakan demikian, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Nah, saudara perhatikan, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau rohani kita baik, jangan takut, saudara. Maka segala keperluan sehari-hari enggak sulit. Kalau hubungan kita baik dengan Tuhan, segala kebutuhan sehari-hari Tuhan pasti cukupkan. Ya, pasti Tuhan cukupkan. Asal kita hidup berkenan kepada Tuhan. Ya. Terus kita melihat fasilitas yang kita butuhkan itu pasti Tuhan cukupkan. Pasti Tuhan cukupkan. Asal kita bisa menggunakan dengan baik dan tetap pada tujuan iman kita. B, punya iman. Saudara baca nanti Ibrani 11 ayat yang pertama. Kita perlu mempunyai iman yang besar, bukan hanya iman yang kecil. Memang awalnya iman kecil dilatih terus menjadi iman yang besar. Matius 8:13. Sebab apa, saudaraku? Tanpa iman, hidup Kristen akan kosong dari janji-janji Allah. Saudara perhatikan, janji Allah ini gak terbilang banyaknya. Begitu luar biasa. Tapi kenapa beberapa orang Kristen hidupnya kosong? Mungkin dia merasa sepi, sunyi. Padahal di sini ada janji Tuhan tentang bersukacita. Mungkin ada yang khawatir, takut, gelisah. Padahal di sini ada janji. Kenapa, saudaraku? Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena janji-janji Allah itu semua baru nyata dalam hidup kita kalau kita punya iman. Sebab itu dalam satu ayat dikatakan, tanpa iman mustahil orang itu berkenan kepada Allah. Gak mungkin kita bisa cinta firman, gak mungkin kita bisa nurut firman kalau kita gak punya iman. Ya, sebab itu saudaraku, kita harus tumbuh dalam iman. Perhatikan, iman itu datang dari firman. Ya, datang dari firman.
Roma 10 ayat 17. Jadi kalau kita mau memiliki iman, kita mesti rajin membaca firman Tuhan dan merenung-renungkan siang dan malam, sehingga perjalanan hidup kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Atau kita mengikuti ibadah onsite, saudaraku. Ada kesempatan sekarang, mungkin belum semua bisa onsite. Tapi kalau ada, pakai. Jangan beralasan, online kan sama saja. Datang, saudaraku. Datang untuk mendengarkan. Nah, kalau ingin memiliki iman yang kuat, mau tidak mau kita harus cinta akan firman Tuhan. Nah, di sini kita belajar hidup dari iman kepada iman. Ya, artinya begini. Kalau hari yang lalu, ya, mungkin kita sedang naik-naiknya iman kita, mengalami mujizat, mengalami pertolongan Tuhan dan lain sebagainya. Bagus, saudaraku. Nah, hari yang lalu kalau Tuhan sudah tolong, ingat itu. Hidup dari iman kepada iman. Roma 1 ayat yang ke-17. Ya. Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Dari iman kepada iman. Waktu Abraham disuruh oleh Tuhan, Abraham persembahkan anakmu. Dia beriman, dia berjalan dengan iman, dia yakin bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk korban, ya, untuk korban. Nah, kita melihat iman seperti ini itu iman yang bertumbuh. Sebab itu di Abraham dikatakan bapak orang beriman. Haleluya. Percayalah, saudaraku, maka kita akan mendapat fasilitas yang cukup. Percaya. Ya. Modal kita tuh percaya, yakin akan janji-janji Tuhan. Jangan ragu. Kalau kita ragu, kita rugi sendiri, saudaraku. Sebab Tuhan berkata, orang yang bimbang jangan harap dapat apa-apa dari Tuhan. Karena bimbang, karena ragu, kan rugi. Begitu kita baca, kita yakin, aminkan. Terima kasih Tuhan, percaya saudaraku. Dan mulai perkatakan, Tuhan berkata, dekat mulutmu ada perkataan iman. Roma 10 ayat 8. Perkatakan, kalau kita sudah yakin, terima kasih Tuhan, pasti Tuhan tolong saya. Terima kasih Tuhan, pasti Tuhan berkati pekerjaan saya. Terima kasih Tuhan, pasti Tuhan berkati kesehatan. Ucapkan, kalau kita yakin ucapkan. Saya beri contoh begini. Sang bapak mau pergi, anak ini masih kecil, sudah mungkin sekitar 2-3 tahun. Terus sang bapak ini berkata kepada sang anak, "Nak, papa mau pergi. Nanti kalau papa pulang, papa belikan kamu sepeda." Papanya pergi. Lah anak ini yakin, dia cerita, "Papaku mau beli sepeda. Sepedanya sudah datang belum? Nanti kalau papa pulang, papa beliin sepeda." Dia cerita kemana-mana sebab apa? Dia yakin akan janji sang bapak. Tidak mungkin berdusta. Ini bapak jasmani. Yang berjanji bapak rohani. Bapak surgawi. Kenapa kita takut? Kenapa kita bimbang? Kenapa kita tidak mau mengucapkan, memperkatakan, terima kasih Tuhan. Pasti Tuhan cukupkan. Pasti Tuhan tolong. Haleluya. Haleluya. Ya. C. Nah, jadi pondasi ini meliputi hidup berkenan pada Tuhan, punya iman. C. Jangan cinta uang. Nah, ini saudaraku akar dari segala jenis kejahatan. Ya, orang yang cinta uang, maka segala perkara itu diukur dengan uang. Yang lebih tragis, pernikahan pun diukur dengan uang. Di antara suami istri.
Nah, pernikahan seperti ini, saudaraku, jadi hambar, lama-lama rapuh, lama-lama pecah. Karena dihitung uang. Dulu sebelum nikah, suamiku kaya. Tapi setelah nikah bangkrut. Semua dihitung dengan uang. Akhirnya pernikahan seperti ini jadi rapuh. Uang penting, tapi uang bukan segala-galanya, saudaraku. Ya, saudara perhatikan, kalau suami istri seperti ini bisa ganti suami, bisa ganti istri karena uang. Ya, kalau dapat uang, semangat, saudara. Saya tidak mengatakan bahwa istri-istri itu pasti jelek, enggak. Tapi perhatikan baik-baik, jangan nikah kita diikat karena uang, ya. Tapi nikah kita diikat karena cinta kasih Tuhan yang sudah kita alami dalam hidup kita. Sebab kalau tidak dapat uang, orang seperti ini putus asa, putus semangatnya, ya. Bahkan bisa, saudaraku, bertindak yang aneh-aneh. Haleluya. Semua problem, ya, dalam dunia ini, hampir semua itu didorong oleh uang. Atau semua problem selalu ada hubungannya dengan uang. Nah, sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita mau belajar, sama-sama mau belajar. Memang uang itu sangat dekat dengan kita, saudara. Di saku celana kita, di dompet kita, selalu kita melihat uang. Begitu uang nggak ada, rasanya panik, ya. Nah, nomor satu kan Tuhan dalam hidup ini sebagai orang percaya. Kalau ada Tuhan dalam hidup ini, maka ada segala perkara. Ada pertolongan, ada kedamaian, ada mujizat, ada sukacita, ada berkat, ada kesembuhan, dan lain sebagainya, saudara. Sebab itu, kita bisa mudah melihat orang beriman itu cinta Tuhan atau cinta mamon, cinta uang. Cirinya apa, saudaraku? Ya, cirinya apa? Cirinya orang yang cinta Tuhan itu bisa berpada. Waktu dia kaya, dia bisa menikmati. Waktu Tuhan izinkan dia mengalami kekurangan, dia juga bisa menikmati. 1 Timotius 6 ayat yang 8. Ini penting, ya. Orang yang berpada itu bukan karena ia miskin, bukan. Tapi karena dia ngerti bahwa di saat dia kelimpahan, Tuhan titipkan sesuatu yang lebih. Tapi pada saat dia mengalami kekurangan, Tuhan izinkan. Sebab itu Filipi 4 ayat yang ke-12, ya, dikatakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini orang yang bisa berpada. Berlimpah dia bisa, di dalam kekurangan juga dia bisa. Nah, haleluya. Ini orang bisa berpada. Kalau uang belum datang, ya, tanda orang yang cinta Tuhan, dia tidak bersungut-sungut, tapi tetap bersyukur. Saya masih ingat satu orang waktu ditanya, gimana? Ya, dia mengucapkan berkat Tuhan yang tertunda. Padahal sepi. Tapi dia mengatakan berkat Tuhan yang tertunda. Haleluya. Haleluya. Nah, orang seperti ini bersyukur. Sebab yakin Tuhan sanggup menolongnya. Ya.
D. Memperlakukan uang sebagai fasilitas, bukan tujuan. Tandanya, kalau uang sebagai fasilitas, sebagai sarana, ia yakin kalau dari Tuhan pasti diberi fasilitas, dan kalau kebutuhan Tuhan akan mencukupinya. Contoh begini, ya, ini ada satu kesaksian, saudaraku. Orang itu dulu nggak punya sepeda motor, tapi dia rindu punya untuk datang ibadah supaya lebih praktis. Dia berdoa dapat sepeda motor, ya, dapat. Ada lagi orang ini berkata, Tuhan, keluarganya besar, minta mobil, saudara, dipakai untuk ibadah. Ternyata Tuhan berikan. Memang itu sebagai fasilitas supaya seluruh keluarga bisa beribadah kepada Tuhan. Ya. Jadilah bendahara yang baik. Jangan jadi pemilik, saudara. Ya, apa yang ada pada kita, percayalah bahwa itu bukan milik kita. Itu semua titipan dari Tuhan. Kalau Tuhan titipkan kita sesuatu, kita pakai dengan baik, saudara, ya. Pakai dengan baik. Kalau kita sebagai bendahara yang baik, maka waktu Tuhan menyuruh sesuatu kepada kita, kita akan mengerjakan. Sebab kita yakin bahwa kita bukan pemiliknya. Kalau saudara perhatikan di bank, itu ada kasir kan, saudara, ya. Kita setor ke bank, kasir yang menerima. Uangnya banyak. Tapi kasir itu bukan pemilik. Dia sebagai pemegang. Pemiliknya bosnya, saudara. Ya. Waktu bosnya berkata, itu transferkan ke itu. Transferkan ke rekening. Dia sebagai pemegang, bukan sebagai pemilik. Ya dia ikuti saja. Begitu kita juga, kalau kita yakin kita sebagai bendahara Tuhan, waktu Tuhan suruh kita, maka kita tidak keberatan untuk melakukan perintah Tuhan dalam hal uang. Asal, saudaraku, jangan kita membelanjakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, kalau sebagai bendahara apa kita tidak boleh pakai? Boleh. Boleh, saudara, pakai, boleh. Pakai yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pak, kalau saya beli minuman keras boleh enggak, Pak? Ya, itu bukan kehendak Tuhan. Pak, kalau saya beli judi online, Pak, ya jangan. Itu bukan kehendak Tuhan. Pak, kalau berkat ini buat nikah lagi, ya jangan. Nah, hal-hal seperti itu jangan dikerjakan, ya. Romawi 3. Hidup berkemenangan dalam hal uang. Tidak mudah, saudara. Enggak mudah, saya katakan. Tidak mudah bisa berkemenangan dalam hal uang. Ada banyak orang beriman menjadi kaya, tetapi tidak masuk neraka. Sebab apa? Dia sudah menang. Tapi ada juga orang beriman jadi kaya, justru akibat kekayaannya membuat dia makin jauh dari Tuhan. Dosanya makin bertambah-tambah. Nah, ini namanya tidak berkemenangan, tapi justru ditewaskan, dikalahkan oleh uang. Ya, dulu kalau uangnya sedikit, dia rajin, dia berdoa, dia berharap sungguh-sungguh pada Tuhan. Tuhan berkati. Begitu makin lama banyak berkat, sudah tidak berdoa lagi, sudah tidak ibadah lagi, sudah tidak berharap pada Tuhan lagi. Lah ini namanya dikalahkan, saudaraku. Ya, dikalahkan. Orang kaya yang tidak masuk neraka sebab dia punya pondasi dan pengertian yang betul dalam hal uang yang Tuhan mempercayakan dalam tangannya. Ya. Tuhan
mempercayakan berkatnya kepada umatnya itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Contoh yang jelas Salomo. Salomo ini sangat kaya. Ternyata itu menjadi beban bagi Salomo dan hidup Salomo menjadi rusak karena kekayaannya. Sampai mempunyai perempuan 1.000 orang. Dan surat Salomo yang ditulis, saudaraku, nah ini kita perlu mengerti Amsal 30 ayat yang ke-8. Saudara perhatikan. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Ya. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Nah, saudara perhatikan di ayat 8, jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan, jangan Tuhan, atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Pas-pasan. Pas bisa makan, bisa berpakaian, ini dan itu. Jadi Salomo menyadari bahwa berkat atau kekayaan itu beban. Ya. Amsal 28 ayat yang ke-20. Tadi sudah kita baca lagi saudaraku. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Jadi kaya itu Tuhan ngerti. Oh ini sudah kuat pondasinya. Maka Tuhan berikan kekayaan itu. Jangan takut saudara. Kalau pondasi iman, pondasi rohani kita mumpuni. Maka Tuhan akan tambahkan berkat. Ada satu peristiwa saudaraku, orang ini dulu kerja. Gajinya mungkin saya ambil gaji ini luar negeri saudara ya. Gajinya $10. Dia kembalikan per bulan $1. Oh ringan. Karena dia terus akhirnya Tuhan berkati sampai $100. Kembalikan $10. Masih ringan. Makin lama makin banyak, akhirnya mendapatkan berkat $5.000. Waduh, dia mulai pikir, $500, nggak kebanyakan ini. Akhirnya dia punya cara, dia datang kepada Pak Pendetanya dan dia bertanya, Pak Pendeta, saya ada persoalan apa? Begini Pak. Saya keberatan bayar per bulan $500 per bulannya. Oh gampang bisa, saya doakan. Wah senang. Orang ini senang Pak Pendetanya bisa mendoakan supaya dapat diskon. Terus pendetanya berdoa. Tuhan Yesus kembalikan berkatmu seperti semula. Stop Pak Pendeta stop. Jangan. Enggak saya tetap kembalikan per. Kalau dikembalikan berkat semula cuma $10 saudaraku. Ya, cuma $10. Akhirnya enggak stop. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai berkat yang berlebihan membuat kita sulit masuk dalam kerajaan surga. Sebab saudaraku, orang yang enggak bisa tutup toko itu bukan orang miskin, ya. Tapi orang yang takut miskin. Padahal tokonya besar, berkatnya cukup, berlimpah. Tapi tutup toko untuk ibadah dia takut. Nggak bisa. Ya. Orang seperti ini takut miskin. Bukan miskin ya, tapi takut miskin. Matius 19 ayat yang ke-23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sukar.
Bukan berarti tidak bisa. Orang kaya bisa masuk surga kalau racun uang itu, racun kekayaan diputuskan. Artinya dia bisa memperhambakan uang, dia tidak diperhambakan oleh uang. Nah, itu racun uang dikalahkan, orang seperti ini bisa masuk dalam kerajaan Allah. Sebab dia tidak dikuasai hidupnya oleh uang. Haleluya. Uang butuh, saudara. Uang perlu. Ya. Sebab itu, kalau Tuhan saat ini memberkati kita mungkin 1 bulan 5 juta. Tuhan tahu. Kapasitas kita tahu. Ada orang yang diberkati 25 juta. Jangan yang 5 juta iri kepada yang 25 juta. Sebab Tuhan memberkati kepada seorang 25 juta, itu pasti ada perhitungan. Tidak mungkin Tuhan memberikan berkat untuk menjatuhkan, untuk membinasakan. Sebab Tuhan sendiri menulis, apakah gunanya kamu mendapatkan seluruh isi dunia ini, namun jiwamu binasa. Jadi kalau berkat dari Tuhan, itu tidak akan membinasakan kita, tapi justru membawa iman kita makin bertumbuh karena kita punya fasilitas. Sebaliknya, orang yang diberkati 50 juta, jangan yang 25 juta iri kepada yang 50 juta. Sebab kemampuan masing-masing sudah dalam perhitungan Tuhan. Ya, jangan kita tadi Amsal 28 ayat 20, bersusah payah, tinggalkan. Nah, Tuhan akan memberkati. Kalau kita sebagai karyawan yang rajin, saudara. Kita sebagai pekerja yang rajin. Kita sebagai pengusaha yang rajin. Tapi waktu ibadah, waktu bersekutu dengan Tuhan, pakai dengan baik. Supaya hidup kita berkemenangan. Kalau satu kali kelak Tuhan menjadikan kita kaya, kita tidak binasa, tidak karam oleh kelimpahan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inginlah di dalam hal ini, bukan kita ingin berkatnya, cari Tuhan sungguh-sungguh supaya kita diberkati. Nah, itu salah, saudara. Tapi cari dahulu kerajaan Allah, maka sekaliannya ditambahkan kepada kita. Itu yang betul. Kalau kita cari Tuhan supaya diberkati, itu motivasinya sudah nggak benar. Ya, tidak betul, saudaraku. Di dalam hal ini, inginlah supaya hidup ini lebih berkenan kepada Tuhan. Ya, seperti Daud, saudara. Ya, Daud sampai dia berkata, Tuhan, satu hal yang kurindukan, diam dalam bait-Mu seumur hidupku. Dan dia berkata, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Dulu dia ingat, dia hanya sebagai penggembala kambing domba. Sekarang jadi raja. Daud tidak binasa oleh kekayaannya. Tapi dia sadar kalau dia naik tinggi itu semua dari Tuhan. Jangan kita sombong seperti Nebukadnezar. Kalau tidak ada Nebukadnezar, tidak ada Babel. Nah, itu orang yang sombong. Ya. Kadang ada orang yang kaya membantu, membangunkan sebuah gereja atau menyumbang mobil untuk pekerjaan Tuhan. Terus di luar ngomong, saudara, kalau tidak ada aku, nggak mungkin dapat mobil gereja itu, nggak mungkin ada mobil, nggak mungkin gereja itu berdiri. Itu namanya sombong. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara, Tuhan memberkati kita supaya hidup kita makin berkenan kepada Tuhan, sehingga kemampuan kita dalam hal uang itu jadi lebih baik. Ya, sehingga membawa kita bertumbuh, berbuah-buah, lebih lebat. Sebab kita punya fasilitas. Ya. Kalau orang kaya cinta Tuhan,
bertumbuh cepat, saudara, karena dia punya fasilitas. Bukan berarti yang miskin tidak bisa bertumbuh, bisa. Ada banyak cara dalam pekerjaan Tuhan. Nah, yang perlu diingat bahwa pekerjaan Tuhan memang banyak membutuhkan biaya. Ini nggak bisa dipungkiri, saudara. Banyak membutuhkan biaya. Sebab itu firman Tuhan bercerita begini, menyampaikan, tidak heran yang lebih memberkati yang kurang. Ya, kalau kita kenal subsidi silang. Jadi kalau dalam satu gereja, jemaat Tuhan yang lebih kaya daripada yang lain, itu bisa memberikan berkatnya dan dikelola oleh gereja untuk disalurkan kepada jemaat-jemaat yang memang kekurangan. Pekerjaan Tuhan itu tidak langsung terima berkat dari surga. Enggak. Elia terima berkat dari burung gagak. Ya, dari burung gagak. Jadi Tuhan memakai kita sebagai umatnya, sebagai hamba-hambanya untuk menjadi saluran berkat sehingga pekerjaan Tuhan di muka bumi ini bisa berjalan. Bisa berjalan, saudaraku. Haleluya. Sekalipun dalam zaman yang sulit, tetaplah kita jadi bendahara yang takut akan Tuhan. Ya. Dalam zaman yang sulit, tetaplah kita jadi bendahara yang takut akan Tuhan. Kesimpulannya, satu, Allah 100% sanggup menjamin keuangan gereja dan umatnya yang hidup berkenan kepada Tuhan. Ya, Tuhan sanggup. Tuhan memakai berbagai macam cara. Seperti saya membaca sebuah kesaksian, satu orang ini diasingkan, ya, disingkirkan jauh dari keramaian dan dijaga. Tapi orang ini nggak mati-mati, bisa hidup terus. Ternyata Tuhan pakai tikus. Tikus membawa makanan lewat lubang, ditaruh di tempat itu, sehingga orang yang diasingkan karena Tuhan, dia bisa makan. Kalau Tuhan menjamin, jangan takut. Sebab itu gereja, orang beriman, jangan bersandar kepada manusia. Bersandarlah kepada Allah. Sebab Tuhan berjanji, para imam yang melayani dalam Ka'bahnya itu dijamin oleh Tuhan. Itu dipelihara oleh Tuhan. Sebab itu para hamba-hamba Tuhan, cara pandangnya itu cara pandang yang betul. Jangan kita takut sebab Tuhan sanggup menjamin 100% keuangan kita. 2, dalam hal uang, miliki pondasi yang teguh. Ini penting. Pondasi ini dasar dari bangunan rohani kita. Sebab akan ada banjir, ya, akan ada hujan, akan ada badai, angin, saudara. Rumah itu jangan sampai roboh. Sebab itu miliki pondasi yang teguh. Uang ini yang sangat berbahaya, saudara. Ya, orang kenal dengan istilah 3T, tahta, wanita, harta. Harta ini bisa menjatuhkan banyak orang beriman yang tidak berjaga-jaga. 3, perlakukan uang sebagai fasilitas, bukan tujuan. Artinya begini, kalau uang sebagai fasilitas, kita yang memperhambakan uang. Ya, kita yang mengendalikan uang. Tapi kalau uang menjadi tujuan, kita dikendalikan oleh uang. Celaka. Mata kita, pikiran kita, hati kita isinya cuma duit. Perkenalan kita duit. Ada duit kenalan. Saudara, hubungan semua diukur dengan uang. Nah, ini yang keliru. 4, jadilah bendahara yang baik.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini prinsip-prinsip berkat Tuhan dalam bidang keuangan. Saudara jangan takut, baca lagi dengan teliti Ibrani 13 ayat 5 dan 6. Tuhan jaminanku, sekalipun di tengah-tengah masa yang sulit, firman Allah ini up to date, saudara. Nggak pernah usang, nggak pernah buku kuno, tapi tetap up to date, saudara. Ya, demikian firman Tuhan, biar boleh menjadi berkat bagi kita semua istimewa yang saat ini sedang mengalami kesukaran keuangan. Kita cek, kita selidiki hidup kita. Kalau ada salah, kalau hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, perbaiki. Supaya hubungan kita baik dengan Tuhan dan berkat Tuhan pasti mengalir, pasti mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Berapa banyak di antara umat yang karam karena kesulitan keuangan. Tapi kami yakin, hamba-Mu yakin, kalau mereka punya pengertian tentang uang, hamba-Mu yakin mereka tidak akan karam, tidak akan hancur, tapi justru mereka akan bertumbuh di tengah-tengah masa yang sulit dan Tuhan memberkati sehingga umat-Mu boleh menjadi bendahara yang baik, bendahara yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Justru kelimpahan berkat membawa dia makin bertumbuh, makin dekat, makin mulia di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, meteraikan setiap kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Supaya kami berubah cara pandang kami terhadap uang. Uang bukan tujuan, tapi uang menjadi sarana dalam kami mengiring Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Berkati umat-Mu yang bekerja. Berkati dengan kelimpahan yang daripada-Mu Tuhan. Baik kesehatannya, dimanapun umat-Mu berada. Di tengah-tengah virus yang mencekam. Tapi umat-Mu Tuhan jaga. Pasukan malaikat mengawal, menjaga. 1.000 bisa jatuh, 10.000 sebelah kanan. Tapi itu tidak akan sampai. Sebab Tuhan yang berjanji. Berkati kesehatannya, berkati keluarganya, berkati rumah tangganya Tuhan. Berkati masa mudanya, berkati pelayanannya Tuhan. Terima kasih, kami sangat bersyukur. Kami masih diizinkan menikmati. Bukan hanya mendengar, tapi Tuhan mempersiapkan kami untuk mengalami apa yang sudah kami dengar. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berserah. Mari kita mengangkat tangan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kuat kuasa persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh, menyertai perjalanan hidup kami. Sekalipun saat ini sulit, sekalipun ekonomi mengalami kemunduran, tapi umat Tuhan yang berharap kepada Tuhan, sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan. Haleluya. Dalam nama Yesus, berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.